Baik mendengar, untuk bingkai kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang persiapan menghadapi musim penghujan dan La Nina bersama narasumber kami Dr. Insinyur Agus Rudianto, Magister Teknologi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Dan saat ini kami sudah terhubung by Zoom bersama Bapak Dr. Insinyur Agus Rudianto. Pak Agus, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar sore hari ini Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat ya. Kita tahu saat ini musim penghujan sudah mulai dan tentunya BMKG juga memprediksi bahwa curah hujan akan semakin meningkat di bulan-bulan Desember saat ini. Dan apakah ada satu persiapan-persiapan yang dilakukan dari BPWS ini, karena Pak Agus ini merupakan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Persiapan apa ketika musim penghujan ini sudah kita hadapi juga, konon ada prediksi juga ada La Nina menghadapi curah hujan yang cukup ekstrim di tahun 2021 ini. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Selamat sore para pendengar pecinta dari RRI sekalian yang terhormati. Jadi tadi disampaikan bahwa persiapan-persiapan yang telah dilaksanakan oleh Bengawan Solo, yaitu kami siap dengan tanggap darurat bencana ya untuk La Nina. Jadi apa sih La Nina itu yang kemarin ramai kita bicarakan di media sosial. Jadi La Nina itu adalah fenomena alam yang menyebabkan udara telaga lebih dingin dan menyebabkan curah hujan tinggi. Terjadi ketika suhu muka air laut mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal yang tidak seperti biasanya. Jadi persiapan-persiapan ini telah kita lakukan dalam menghadapi bencana La Nina. Ya mudah-mudahan di Solo sekitarnya aman lah gitu. Tapi kalau kita melihat di daerah aliran Sungai Bengawan Solo yang luasnya itu meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, di lebih daripada luasnya itu sekitar total 19.780 km persegi ya, luasnya das Bengawan Solo di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di 18 kabupaten kota. Jadi prinsipnya Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo selaku river manager atau pengelola wilayah sungai sudah mempunyai beberapa strategi dalam menghadapi fenomena La Nina. Iya, strateginya apa saja ini Pak Agus? Ya, itu yang kita siapkan. Jadi yang pertama ini adalah sesuai dengan instruksi Pak Menteri. Jadi smart water management ya, smart water management itu adalah mengosongkan tampungan air itu ya, baik yang berada pada waduk, embung, situ maupun yang ada di long storage atau bendung-bendung yang tersebar di seluruh wilayah sungai. Kemudian yang kedua, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo itu menyiapkan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan early warning system. Jadi saat ini informasi terkait curah hujan dan tinggi muka air itu di Bengawan Solo sudah dapat diakses secara mudah, secara cepat dan real time. Kita melalui HP ya, itu bisa kita ketik websitenya di hidrologi.bbws-bengawansolo.net. Nah, dari di situ kita akan mengetahui tinggi muka air dan data curah hujan yang terjadi secara real time saat ini. Seperti itu. Iya. Jadi yang kedua tadi saya sampaikan itu adalah tanggap darurat ya, di mana Bengawan Solo sudah apel kemarin dengan Pak Wali, dengan Pak Gibran, bersama-sama kita untuk menghadapi bencana La Nina. Jadi pembentukan satuan tugas banjir ya, itu mulai level yang mulai bawah sampai dengan level tertinggi ya, itu yang berjenjang hingga tim kasih cepat. Dan kemudian untuk langkah berikutnya adalah kita menyediakan bahan banjiran dan alat berat untuk penanganan darurat berupa bronjong, sandbag,
jambu bag dan sebagainya. Dan kita juga melibatkan masyarakat yang dapat melaporkan kejadian banjir melalui aplikasi Sibensol, yaitu Sistem Informasi Bencana Bengawan Solo, yang itu bisa diakses melalui website BPWS Bengawan Solo. Itu. Iya. Kalau tadi dikatakan juga ada early warning system gitu ya, yang dipasang di beberapa tempat. Ada beberapa titik ini Pak yang perlu diwaspadai dan diberikan satu early warning atau EWS ini. Iya. Early warning system yaitu adalah untuk mengetahui secara dini. Banjir dini telah kita pasang di hulu di Kota Solo, kemudian di hulu ini di Solo, kemudian yang tengah itu kita pasang di Madiun, di Ngawi, kemudian yang hilir kita pasang di Bojonegoro, di Babat dan Lamongan. Jadi itu ketika siaga merah itu sudah dilaporkan siaga merah, sirine ini akan berbunyi ya. Sirine akan berbunyi sehingga mengingatkan masyarakat untuk segera waspada. Jadi kalau misalnya perlu evakuasi atau mengemasi barang-barangnya supaya tidak ada korban yang lebih banyak lagi. Jadi kita mitigasi bencana tersebut. Iya. Early warning system ini akan berbunyi ketika air sudah berapa ketinggiannya nih Pak? Ada ketinggian tertentu ya. Nanti ada kita yang tadi saya sampaikan dalam website kita di Hidrologi BPWS Solo.net itu ada tahapan. Jadi mulai dari siaga pertama hijau, kemudian kuning, kemudian merah. Merah itu paling bahaya. Itu ada ketinggian tertentu pada elevasi berapa, nanti pada di Solo misalkan 7,8 atau berapa gitu ya. Nanti pada saat merah mereka secara otomatis akan berbunyi sirinenya. Iya. Jadi ini early warning system akan berbunyi ketika sudah mulai siaga gitu atau sudah mulai akan dievakuasi nih Pak. Misalnya siaga hijau sudah mulai berbunyi begitu atau siaga kuning yang berbunyi? Pada siaga merah itu. Langsung merah gitu ya? Ya. Merah ini baru berbunyi early warning systemnya. Jadi ada jagaan, masih ada kira-kira 1 meter seperti itu ya. Ini pada saat siaga merah berbunyi, ini masih ada space 1 meter, namanya walkingnya, jagaannya. Iya, jadi ketika siaga merah, MWS ini akan berbunyi, berarti ada satu integrasi atau koordinasi dengan BNPB juga ini Pak, berarti? Iya, dan BNPB. Iya, kalau saat ini mungkin kita tahu bahwa di berbagai tempat saat ini banjir melanda di mana-mana gitu. Nah, tentunya kalau tadi banyak kesiapsiagaan yang dilakukan juga oleh BPWS. Bagaimana untuk aliran sungai di Bengawan Solo sendiri Pak? Apakah juga terpantau dengan baik, misalnya ada banyak endapan atau mungkin juga perlu pengerukan di periode-periode tertentu gitu yang dilakukan? Kami sampaikan bahwa kesiapan kita sudah walkthrough, kita sudah melihat, utamanya adalah kita melihat tanggul-tanggul yang kritis ya di Bengawan Solo. Insya Allah ini kalau banjir tidak melimpas pada debit 50 tahunan, insya Allah aman. Tapi kalau debit ini sudah melampaui 50 ya, itu banjir. Kan banjir ada dua hal yang terjadi. Banjir akibat luapan sungai dan banjir sendiri akibat drainase yang kurang mampu. Contohnya di Kota Solo ini. Untuk luapan sungai dari Bengawan Solo, insya Allah tidak akan, insya Allah itu tidak terjadi, ya, karena kita sudah, tanggulnya sudah di 50, seperti itulah. Kesiapan tersebut kita melihat tanggul-tanggul yang kritis itu sudah kita antisipasi, kemudian normalisasi, ya, alur sungai yang sedimennya tinggi, tadi kita seperti di Kali Lamong, di hilir itu Gresik gitu. Tapi kalau di Solo insya Allah aman. Iya. Ini juga pantauan terhadap sungai-sungai kecil yang mengarah ke Bengawan Solo, apakah juga terpantau setiap waktu ini Pak, ketika musim hujan cukup ekstrim saat ini? Bukan hanya Bengawan Solo maksudnya. Oh iya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ini ribuan anak sungai yang mengalir ke Bengawan Solo. Iya. Dan itu belum bertanggul gitu. Yang
seperti kita alami, jadi pada setiap tahun kita sudah memetakan ya, bagaimana kondisi yang sering terjadi banjir itu kita petakan pada peta rawan banjir namanya, sehingga kita bisa melihat titik-titik yang selalu menjadi langganan banjir seperti itu yang kita antisipasi. Iya, kalau di Kampung Sewu misalnya, kalau memang sekitarnya sudah ada tanggul gitu kan Pak, tapi ketika ada penyeberangan kecil di daerah Kampung Sewu itu yang menyebabkan air sungai kadang ketika meluap langsung ke perkampungan ini, ada satu tindakan tidak untuk preventifnya ketika kita tahu bahwa ketika mungkin air begitu tinggi cepat sekali masuk ke perkampungan di daerah Kampung Sewu itu, ada antisipasi? Kita Kampung Sewu ya? Iya. Itu sudah kita tanggul dengan debit Q50 tadi. Kalau ada kenaikan muka air, kita lihat itu dari mana. Itu kenaikan muka airnya dari dalam kotanya sendiri sebelum tanggul, atau dari luapan air sungai, gitu ya. Kalau misalkan begini, jadi mekanismenya penanganan banjir kita yang di Kota Solo ini, apabila muka air Bengawan Solo naik tinggi, terus kemudian di dalam kota itu juga naik, itu kita bantu dengan pompa. Kita pintu drainase kita tutup, kemudian pompa kita jalankan, kita pompa keluar ke Bengawan Solo. Iya, jadi juga ada pompa-pompa. Kembali ke daerah Kampung Sewu tadi. Kalau dulu kami mungkin tidak tahu update-nya sekarang. Ada penyeberangan dari arah Kampung Sewu menuju Mojolatan gitu ya. Ada jembatan kecil yang menyeberang di situ. Apakah saat ini sudah tidak ada itu Pak? Itu kan yang sangat berpotensi ketika air naik bisa masuk ke daerah wilayah Kampung Sewu itu. Oh iya, itu di situ ada getek ya namanya ya. Betul. Kemarin ya memang itu juga menyebabkan potensi itu tadi yang disebutkan air naik ya. Terus kemudian Kampung Sewu juga mengalami genangan itu. Kemarin Pak Menteri waktu meninjau di situ akan dibuatkan jembatan gantung itu. Jadi penyeberangan di situ. Gitu. Iya, akan dibuatkan jembatan gantung ya. Berarti masih ada wacana ke depan ini. Saat ini masih tetap realnya di masyarakat itu masih untuk sebagai penyeberangan. Jadi tanggulnya belum terhubung dengan baik ketika ada penyeberangan gitu Pak Agus. Iya. Tapi yang sekarang kita lihat ini yang tahun 2021 ini di dekat pintu Demangan ini sudah terhubung bisa kita lihat parapet itu yang sedang kita bangun itu. Mudah-mudahan sudah nutup semua di situ ya. Nanti tahun 2021 ini sudah tertutup semua. Iya, jadi ada parapet juga ya. Ada. Iya. Nanti dilihat di dekat Demangan situ. Baik. Kalau mungkin di wilayah Solo sendiri Pak, atau mungkin di Solo Raya katakanlah, ini masih ada di bawah wewenang Bengawan Solo. Ini titik-titik yang rawan mana nih Pak? Ketika ada cuaca ekstrim, kemudian airnya cukup tinggi, ini potensi-potensi di titik mana saja yang sering banjir ini Pak? Untuk luapan Sungai Bengawan Solo, insya Allah tidak ada, karena Bengawan Solo sudah kita protek dengan tanggul yang tinggi itu. Mulai dari Jebres itu sampai ke arah hulu tuh, sampai ke Mojo sampai ke Mojo itu sudah kita tutup ya. Barangkali ada yang nanti pada saat musim hujan ini kebanjiran itu yang di daerah Bantaran, yang di daerah Gandean seperti itu. Ya. Kampung Sewu, Gandean, Semanggi gitu? Ya, karena mereka ada di daerah Bantaran ya. Jadi ketika mulai tinggi, Bengawan Solo mereka tentu akan kebanjiran. Karena mereka kita ajak untuk pindah, masih tetap aja ada di situ. Itu yang di daerah Bantaran. Tapi yang di dalam, di Sangkrah juga ada Sangkrah. Nah, itu ada. Itu mesti. Kalau muka air tinggi, terjadi hujan, kemudian pasti itu akan kebanjiran di situ, di Sangkrah. Iya, karena air tidak bisa dibawa ke Bengawan Solo gitu ya, tinggi. Karena tinggi Bengawan Solo maksudnya seperti itu.
Enggak, karena banjir mereka ada di bantaran gitu. Gitu ya. Jadi banjir Ya. lokal gitu maksudnya. Mereka tinggal di bantaran. Mereka tinggal di bantaran. Ya. Ini bantaran, Ya. ini ada pemukiman di bantaran, dan di belakangnya ini sudah kita tanggul. Nah, mereka itu ada di dalam kawasan bantaran di flat gitu. area. Flat Iya, area. iya. Di dataran banjir mereka tinggal gitu. Iya. Tapi untuk kota-kota itu yang kemarin ditinjau oleh Pak Wali itu ada di daerah ini dekat ini Kali Premulun, jadi flyover itu turun terus belok kanan daerah situ itu. Nah itu karena drainasenya yang tidak mampu, mau kita OP juga tidak mungkin. Kenapa? Karena saluran drainase itu di atasnya sudah berdiri bangunan-bangunan gitu, sehingga kita mau mengeruk itu nggak bisa gitu. Itu harus ada bagaimana menyelesaikan, jangan sampai membuat bangunan itu di atas saluran drainase seperti itulah. Iya. Karena kita mengoperasikan, memelihara kan susah, ngeruk tidak bisa. Gitu. Ya, kita akan terima 63855. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Yu. Iya, Pak Jarkoni silakan. Ya, jadi rumah saya tuh kebetulan dekat dengan pintu air Demangan ya. Ya, sekarang ini betul yang dikatakan Nasem tadi ya. Kalau ada banjir itu bukan dari Bengawan Solo ya. Karena apa? Bengawan Solo sudah ada pelebaran. Yang kedua, tanggul ini berlapis sekarang ya. Tanggul yang baru yang dibangun di tepi Bengawan Solo dengan tanggul yang lama. Jadi tanggul ini berlapis. Jadi kemungkinan, berlapis maksudnya. Berlapis. Jadi tanggul yang baru yang dibangun di tepi Bengawan Solo yang baru. Dengan tanggul yang lama di pintu Demangan kan tanggul lama. Nanti berlapis. Jadi untuk banjir masuk ke kota langgar, kira tipis kemungkinan. Nah kemungkinan banjir ini kan nggak sama dari selokan-selokan. Artinya kalian besar yang ada di daerah kampung-kampung itu. Karena apa? Karena hampir semua selokan itu tutup, ya, diblok dengan beton semua. Kemudian di atas selokan-selokan yang beton diberikan bangunan. Ini mungkin bisa menghambat. Kemudian curah hujan di Kota Solo saya anggap tidak besar ya. Jadi di Solo ini curah hujannya kan tidak begitu besar ya. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, kemungkinan banjir bisa dari Kali PP ya. Kali PP, karena beberapa dari anak-anak sungai itu kan menuju Kali PP, termasuk selokan dan sebagainya. Nah, memang betul di bandara ke Kali PP banyak rumah-rumah bangunan-bangunan memang banyak ya. Nah, ini bisa tempat Jakarta ya. Yang saya tanyakan, apakah tidak mungkin ya pendalaman Kali PP itu? Artinya keuntungan dari kerjanya apa? Tadi dikatakan tidak mungkin di mendalam karena banyak bangunan baru di bantaran. Saya bisa alatnya dimasuk ke sungai. Ada alat yang mengeruk sungai di Nyemplung kalian ada. Ada pada waktu musim kemarau. Kali PP itu kita sama ada ditumbuhkan barang ya. Ada mohon misalnya sekalian ya. Jadi pertanyaan saya, seandainya Kali PP itu berdalam untuk ruginya apa gitu. Jadi ada wacana bahwa Kali PP itu untuk wacana pariwisata. Nah ini kalau benar ini teknologinya airnya dari mana? Ya, kan saya juga tidak bisa memikirkan ya kan betul-betul dipakai arena wisata air. Dan airnya ini dari mana gitu loh. Kemudian kembali pada masalah pintu air Demangan ya. Sekarang ini kok ya, saya tidak ada pemainnya ya. Artinya apakah tidak berfungsi lagi atau tidak difungsikan? Dan alasan tidak ada yang diketuat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jarkoni. Baik, dua penelpon lagi kami persilakan 63855. Kita masih membahas tentang persiapan menghadapi musim penghujan dan La Nina bersama Pak Agus Rudianto dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Baik, kami persilakan Pak Agus ditanggapi dari Pak Jarkoni tadi yang cukup banyak gitu ya, tentang pintu air Demangan yang berlapis dan pintu air Benangan yang tidak ada pompa. Benarkah tidak ada pompa di sana? Ya. Baik, untuk Pak Jarkoni, ya betul.
terima kasih. Jadi tadi ada pertanyaan banyak gitu. Jadi untuk kali PP itu di hulunya di Demangan ya. Yep. Di Demangan itu sekarang ini sudah ada bangunan pintu air itu lengkap itu dengan pompanya di Demangan. Ya. Itu dari pintu air yang lama yang dibangun dulu zaman Belanda itu sudah kita geser ke arah hilir. Sekarang kita bangun, mudah-mudahan nanti Desember akhir Desember sudah selesai ya. Dibangun digeser gitu ya? Ya, digeser kira-kira 400 km ke arah hilir. 400 meter ke arah hilir. Ya. Karena pintu yang lama itu zaman Belanda itu sudah vibrasi bergetar gitu kalau banjir ditutup. Nah ini nanti pintu yang lama kita gunakan sebagai heritage, itu barang-barang peninggalan di situ. Jadi yang kita bangun di Demangan itu ada 5 buah pompa yang kapasitasnya 2,5 meter kubik per detik. Kemudian ada 1 pompa cadangan dan pintunya semua itu bergerak secara otomatis ya. Ketika Bengawan Solo muka airnya tinggi dan di kota curah hujannya tinggi misalkan ya, terus kita tutup pintunya, terus kemudian kita pompa keluar ke Bengawan Solo supaya air di Bengawan Solo itu tidak masuk ke dalam kota, makanya kita buat pintu gitu. Konsep-konsep penanganan banjir di kota-kota besar adalah seperti itu, membuat polder, pompa seperti itu. Ya. Kemudian tadi apa tidak mungkin kali PP ini diperdalam? Apa untung ruginya ketika diperdalam gitu? Dan iya. Tidak pernah memang Pak? Iya, begini ya. Di kota Solo ini sudah rapat itu pemukiman gitu. Jadi kalau untuk karena di belakang rumah itu sudah ada bangunan yang mepet sekali dengan sungai gitu di kali PP. Kalau misalkan itu kita perdalam nanti khawatir rumahnya yang rontok itu. Seperti itu. Gitu. Ya. Ya, jadi nanti kita perdalam dengan alat, kita masukkan nanti alat eskavator mungkin yang skala kecil gitulah dengan elevasi tertentu, kita OP, kita operasi dan pemeliharaan itu agar supaya nanti kita bisa meminimalisir seperti Pak Wali Kota kemarin melihat itu gimana ini kalau semua tertutup bangunan seperti itu kan saluran untuk drainase menjadi garasi, menjadi toko, rumah makan seperti itu. Nah itu kita harus tegas gitu supaya Bengawan Solo aman lah dari ancaman yang dari dalam sendiri gitu. Kalau dari luapan Bengawan Solonya saya kira aman gitu. Cuman kita harus benahi dari dalam kota. Iya. Kalau endapan sendiri di Kali PP seperti apa Pak? Apakah juga terpantau ini dari BPBS? Iya, kita sudah melihat itu yang pada kondisi yang mengkhawatirkan juga. Tapi kalau kita yang dekat seperti kita ketahui yang dekat-dekat kota, yang di dalam kota itu kan sudah kiri kali sudah bangunan ya, tidak mungkin gitu. Iya, tapi kalau pengerukan endapan adalah hal yang wajar. Maksudnya ini apakah juga terpantau? Mungkin secara periodik dilakukan pengerukan pengendapan karena fungsi dari kali itu bisa berpotensi atau bermanfaat sesuai dengan fungsinya sebagai sungai begitu maksudnya. Iya, harusnya begitu. Harus kita kita normalisir, kita keruk endapannya supaya meningkatkan kapasitas tampungan drainasenya di situ. Betul, iya. Seperti itu. Hanya kendalanya ya tadi kita harus hati-hati karena jalan itu. Iya. Baik, kita terima lagi Pak Agus yang di telepon 638055. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Pak Waluyo. Iya, Pak Waluyo silakan. Iya. Mau tanya masalah pintu-pintu itu ya, Mbak. Iya, gimana? Itu udah ada pintu baru. Ya itu Demangan itu kan udah. Oh begitu, iya yang Demangan ya. Pintu rawan itu bikin jembatan untuk
jalan aja. Sampai ke Mojo itu langsung itu untuk Cidatan kan bagus itu. Dibangun dari utara ke selatan langsung gitu, bangun jalan untuk tembusan ke Mojo itu bagus itu. Yang lama itu ya, jadi langsung ke Semanggi, bablas ke Mojo begitu. Yang agak belok kiri sedikit itu atau yang ke kanan? Kan yang lama kan ke selatan terus agak belok ke kiri juga ada. Dari utara sini sampai ke Mojo kan bisa itu bikin jalan. Itu, iya. Itu bagus loh itu, lurus tuh, menambah jalan biar nggak padat. Itu bagus loh. Iya. Ya, sama itu kalau dulu tuh belum ditanggul ya. Itu dikeruk ke tanah dari Bengawan untuk tanggul dulu nggak bisa loh zaman dulu. Jadi nggak pernah beli tanah untuk tanggul, bawa tanah untuk tanggul doang. Keruknya dari itu kan Dangkal, Bengawan Solo itu termasuk Dangkal itu ya. Yang Bengawan Solonya ya maksudnya. Itu kamu nggak bisa ya dulu ya. Jadi nggak datangkan tanah dari luar itu. Dari dulunya itu loh. Oh, nggak bisa ya. Tapi kan sudah jadi Pak. Iya. Iya. Baik. Bisa ya mungkin ya. Jadi kan banyak biaya namanya dikeruk terus bikin tanggul gitu kan. Nggak bisa ya. Biar Pak Agus nanti menjawab. Ya, terima kasih Pak Waluyo. Iya. Baik, Pak Waluyo. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Waluyo. Ya, tadi ada wacana Pak Waluyo mengatakan apakah bisa diwacanakan bahwa pintu yang lama ini dari Dembangan ini bisa dibuat jalan bablas ke arah Mojo. Kemudian untuk pengerukan Sungai Bengawan Solo ini tanahnya apa tidak bisa dibuat tanggul begitu maksudnya? Ya, silakan Pak Agus. Baik Pak Waluyo, selamat sore. Terima kasih untuk pertanyaannya. Itu sesuai dengan tadi yang sampaikan Pak Menteri itu punya ide seperti itu juga, gitu. Tapi itu nanti kita sampaikan ke Cipta Karya ya, bukan fungsi fungsi kami. Betul. Tapi nanti kita sampaikan ke Cipta Karya, jadi usulan itu supaya ditindaklanjuti. Karena apa? Karena kita di Dembangan itu sudah kita buat landscape gitu, yang bagus. Tidak hanya kita membuat pintu Dembangan seperti itu saja, tapi ada landscape, ada taman, itu ada cagar budaya di situ. Semain Pak Menteri, kita buatkan taman yang bagus untuk apa? Untuk pacaran yang sehat gitu. Dan itu untuk tanah itu yang tadi disampaikan, apakah nggak bisa untuk meminimalisir biaya? Jadi begini, untuk bahan tanggul ya, bahan tanggul itu tanahnya adalah selektif material gitu. Jadi tidak sembarangan tanah itu bisa ditempelkan, bisa dibuat untuk tanggul, tapi harus melalui uji lab ya dari uji lab tanah, ini soil test ya, diuji tanahnya gitu. Jadi pada saat pembuatan tanggul itu tidak hanya diuruk saja, tapi harus layer per layer, biasanya 30 cm dipadatkan, ditebal, dipadatkan, seperti itu. Sehingga tanggul itu akan menjadi aman. Kalau asal atau bahannya ambil sembarang saja, nanti tanggulnya bisa jebol gitu nanti. Iya. Seperti itu. Baik, ngomong-ngomong mengenai tanggul, kalau di Kota Solo mungkin sudah agak aman atau dikatakan aman karena ada tanggul. Tapi untuk wilayah arah Mojolapan sendiri, apakah sudah ada tanggul juga ini Pak Agus? Sudah ada. Sudah semua ya? Jembatan itu. Oh iya. Ya. Sampai di sini nyambung sampai dengan Jebres itu. Itu ada tanggul tanah, ada tanggul yang dari beton gitu. Baik. Ya, jadi sudah aman. Ya, yang kami maksudkan itu untuk wilayah Solo ya. Tapi untuk wilayah Sukoharjo sendiri seperti apa? Bukankah BPWS ini juga se-Solo Raya atau hanya Solo saja ini, Pak? Semua kita tangani karena di Sukoharjo juga sudah, karena di situ level tanahnya lebih tinggi sehingga tanggulnya tidak perlu tinggi-tinggi seperti itu kan.
Ya, kalau meluap itu biasanya ke Solo, itu banjir-banjir besar yang terjadi tahun berapa? Dari 65. 66 ya. Ya, ke Solo nggak ke Sukoharjo itu. Iya, baik. Baik, 6380555 masih terbuka untuk Anda ingin bergabung bersama kami. Kita masih bersama Pak Agus Rudianto, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, dan kita masih membahas tentang persiapan menghadapi musim penghujan dan La Nina. 6380555 kami persilakan. Baik, kalau tadi dikatakan BPWS juga membawai bukan hanya wilayah Solo tapi juga Sukoharjo, mungkin sampai di Wonogiri begitu Pak? Sampai di mana? Jadi hilirnya itu ada di hulu, di selatan Wonogiri, kemudian Sukoharjo, terus kemudian Solo ini kota, kemudian Sragen. Gitu. Iya. Iya, Sragen, kemudian Ngawi, Madiun, gitu ketemu dengan Solo, ketemu dengan Kali Madiun, kemudian Madiun ke hilir sampai dengan Cepit, Bojonegoro, Bapak, Gresik, sepanjang 600 km. Iya. Kalau tadi kita banyak membahasnya tentang Solo karena kita juga pendengarnya ada juga yang di Sukoharjo, Wonogiri dan di beberapa tempat yang lainnya. Tentunya kita juga ingin tahu titik-titik mana kalau di daerah Sukoharjo ini Pak yang rawan banjir yang perlu menjadi satu perhatian ini. Di Sukoharjo itu di yang impact-nya ya di Kali Bengkeng itu ya. Ya sering anak-anak sungai ya, anak-anak sungai. Di daerah Banmati itu sering banjir, apakah sekarang juga masih seperti itu? Banmati kemarin sudah kita tanggul juga di Banmati. Itu nanti kita lihat yang di dekat Sritek seperti itu ya. Itu ya itu juga banjir, kita lihat masalah pembebasan tanahnya untuk tanggul itu. Iya, jadi belum terlaksana untuk tanggul di daerah Banmati sekitaran itu belum ya? Nah, udah clear tanahnya nanti kita bangun. Gitu. Jadi masih dalam proses, ke depannya akan dibuatkan tanggul gitu. Iya. Baik, kita masih terbuka untuk Anda yang akan bergabung bertanya langsung dengan Pak Agus Rudianto di kesempatan sore hari ini tentang persiapan menghadapi musim penghujan dan La Nina. Tadi dikatakan Pak Jarkoni kalau mungkin Kali PP ini juga berpotensi sebagai tempat wisata. Bahkan mungkin kalau dulu ya Anda pernah sesekali ya ketika mau tahun baru Imlek itu di daerah mana? Gandean itu ya. Ada potensi untuk berperahu di Kali PP gitu. Nah, karena sana nampak agak indah gitu ya. Nah, ini apakah juga akan dikembangkan untuk wilayah-wilayah lain di Kota Solo ini, Pak? Ya, itu Pak mantan wali kota Pak Rudi. Pak Rudi itu yang di dekat rumahnya, di belakang tanggulnya sudah dibangun bantaranya untuk tempat wisata. Di Urban Forest itu ya? Iya, jadi kami buatkan dermaga untuk seberang ya. Nanti mobil-mobil itu diparkir di dekat rumah Pak Rudi itu yang di yang punya sawit, sawit. Di situ dulu Pak Rudi kan kebanjiran. Sekarang sudah enggak, dan nutup tanggulnya itu ada tanggul tanah, ada tanggul parapet di situ. Nanti dari situ bisa parkir, kita buatkan dermaga, nanti ke arah hulu mereka bisa wisata naik sampan gitu. Terus nanti sampai di Semanggi. Nanti bisa ditangkap di sana, ada pakai kereta kuda itu balik ke tempat parkir seperti itu. Ada wacana seperti itu ya? Sudah ya, kayaknya sudah. Kalau di Taman Urban Forest di Putang Sawit, kalau mungkin Pak Agus pernah ke sana gitu ya. Ini di bantaran ya, maksudnya di bantaran sungai. Yang tentunya ketika mungkin banyak anak-anak juga yang bermain-main di Taman Urban Forest itu, tapi tidak ada penutup antara sungai dengan taman. Nah, ini tentunya tingkat keamanan perlu juga dipertanyakan. Nah, seberapa jauh ini menjadi satu perhatian juga ini Pak Agus? Iya, dan nanti pada saat musim hujan kita di bantaran itu nanti kita
perlu diberikan detrail pegangan atau pengaman gitu ya. Karena yang Ibu sebutkan tadi memang antara sungai dan taman itu belum ada batasnya, bahaya juga. Iya, kadang main bola, kemudian bolanya mungkin sampai di sungai. Iya. Sampaikan kepada pengelolanya, hati-hati. Karena saat ini kami lihat semakin meningkat ya tingkat kunjungan di tempat-tempat itu ketika bukan musim penghujan maksudnya, tapi ada peningkatan untuk berwisata di situ. Ya, apalagi musim hujan muka air Bengawan Solo tinggi, gitu, menakutkan itu. Jadi harus ada papan-papan peringatan. Papan peringatan paling tidak juga ada penyekat gitu ya, antara sungai dengan urban forest itu sendiri. Ya. Baik, kita masih bersama pendengar di 63805 Bingkai Bincang kita hari ini bersama Dr. Insinyur Agus Rudianto, Magister Teknologi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Kami persilakan yang akan bergabung di 63805. Baik, kalau tadi kita sudah melihat wilayah Solo, Sukoharjo, bagaimana kalau di Klaten juga, Boyolali ini Pak? Boyolali kebetulan kan anak-anak sungai aja, misalnya yang mengalir di Bengawan Solo. Iya. Nah, itu juga kita waspadai juga, gitu. Jadi tingkat pengamanan itu kita lebih tingkatkan pada di perkotaan misalnya ke Boyolali, tapi yang di sebelah untuk sawah-sawah itu prioritasnya ya lebih tinggi ke perkotaan. Di Boyolali itu ada kali Permulung ya di situ. Karena kiri kanannya kan masih banyak sawah seperti itu. Dan inilah tadi sampaikan perlunya sinergitas kita RRI dengan Balai Besar Sungai Bengawan Solo. Tadi kita juga diingatkan masalah-masalah seperti ini harus ada pengaman seperti itu kan. Kadang kita juga lalai gitu kan, seperti itu. Jadi untuk wilayah Boyolali, kemudian Klaten gitu kan, itu di anak-anak sungai ya banjirnya. Iya. Kalau dulu ada program Pak, penanaman rumput apa itu Pak? Vetiver. Apa itu yang sebagai penyerap air di wilayah Bengawan Solo saat ini, apakah masih terus digalakkan atau ada pemantauan atau juga akan ada penambahan lagi begitu? Iya, kemarin dari BNPB juga ya, waktu komandanya oleh Pak Doni itu beliau mensosialisasikan untuk rumput vetiver ini gunanya untuk memperkuat stabilitas tanggul, karena akar rumput vetiver bisa masuk ke dalam-dalam sehingga mengikat jaringan tanah seperti itu. Kalau dicabut kan susah itu rumput vetiver itu, karena ini sudah kemana-mana gitu. Itu jadi memang nanti kerjasama dengan komunitas peduli sungai gitu ya. Kita sudah harga banyak itu, seperti di Solo ini sekali nanti kita sosialisasikan, misalkan kalau ada penanaman rumput vetiver seperti itu. Iya, jadi ini rumput vetiver ini lebih berdampak positifkah atau bagaimana sebetulnya Pak? Ya semua itu ada manfaatnya juga. Rumput seperti itu. Jadi disarankan untuk menanam rumput pada bantaran pada tanggul-tanggul dari tanah gitu. Untuk memperkuat stabilitasnya. Karena kalau ada di permukaan tanahnya itu ada vegetasi, itu kan aliran air kan tidak langsung ke tanah tersebut, bisa ada covernya di rumput vetiver tersebut. Tapi seandainya rumput ini berkembang lebih banyak gitu, ini apakah justru tidak mengurangi potensi air yang seharusnya menjadi kapasitas di sungai itu, atau memang tidak bisa berkembang banyak gitu? Iya, harus kita kendalikan ya. Harus kita kendalikan, jangan sampai menjadi liar gitu. Kalau kebanyakan juga tidak bagus gitu, tanahnya jadi gembur ya. Dalamnya ada banyak akar rumput, ada air seperti itu. Harus kita kendalikan. Baik.
Kalau tadi juga menyebut BNPB gitu ya Pak, di musim penghujan ini tentunya peran BNPB dan terintegrasi dengan BPWS itu adalah hal yang penting. Seberapa koordinasi dilakukan Pak antara BPWS dengan BNPB saat ini? Yang kemarin BNPB itu ada di bawahnya di BPJ, Badan Penanggulangan Daerah itu ya, yang di tingkat kabupaten. Itu. Nah, kemarin dengan Bupati Kepala Daerah Klaten misalnya sudah ada siap jaga banjir, siap jaga bencana, tidak hanya banjir saja, tanah longsor, banjir seperti itu. Nah, kita diundang di sana, kita sebagai bagian daripada untuk pasukan tanggap darurat bencana. Itu pada setiap kabupaten kita selalu hadir. Ada kegiatan provinsi kemarin di Jawa Timur, kita dengan Bu Gubernur, Bu Khofifah, kita hadir di Nganjuk, semuanya diinventarisir alat-alat kita berapa, nanti kalau ada kejadian misalnya bencana kita sudah siap seperti itu. Iya. Kalau di Wonogiri sendiri seperti apa Pak? Kalau di sana juga ada waduk begitu ya, sementara juga ada satu kewenangan dari BPWS. Nah, seperti apa ini keterpaduan di musim penghujan ini antara pengaturan air, mungkin kapasitas air di Sungai Bengawan Solo dan kapasitas air di waduk ini agar ketika tinggi tidak bisa mengalir di Bengawan Solo. Seperti apa ini pengaturannya? Ya, pola operasi waduk ya yang ada di Bendungan Wonogiri, PJT itu sebagai pengelola, Perum Jasa Tirta sebagai pengelola, itu mereka mempunyai regulasi. Pada saat musim menghadap hujan ini dikeringkan sampai pada ketinggian elevasi yang telah ditentukan, dan nanti pada saat musim hujan tinggi bulan Januari, Februari, tentunya waduk di Bendungan Wonogiri akan mengalami kenaikan muka air, sehingga itu perlu dirilis. Gitu. Kalau tidak salah pada ketinggian 136 elevasi 136 ya, 135 itu kalau sudah melimpas gitu, apabila melimpas masih kurang harus dilepas. Itu ada kapasitas yang dilepaskan itu bisa menampung 400 juta meter kubik ya, kapasitasnya itu. Jadi bisa ditampung dan kemudian dialirkan ke Sungai Bengawan Solo. Iya. Jadi ada tingkat elevasi air tertentu yang mungkin harus tutup atau dibuka seperti pintu air gitu ya Pak ya? Iya, itu ada pintunya ya, di Wonogiri itu ada spillway. Spillway-nya ada yang fix, ada yang pintu. Ini otomatis atau mungkin dikendalikan Pak ini? Dikendalikan. Dan ini pembukaan pintu air ini menjadi wewenang BPWS atau dari PJT, dari Jasa Tirta. Oh, dari Perum Jasa Tirta gitu. Jadi ada beda. Jadi tentunya perlu juga koordinasi ketika mungkin di sana elevasi air sudah tinggi kemudian dibuka dan mengakibatkan aliran sungai di Solo juga tinggi gitu kan. Tentunya mempengaruhi muka air Sungai Bengawan Solo. Nanti juga berarti ada satu koordinasi juga ini Pak yang perlu dilakukan setiap saat ketika hujan cukup ekstrim gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi dengan pemerintah daerah disebutkan dari BPPD itu ya, kita koordinasi semua bahwa ini pelepasan air sekian gitu. Kita diingatkan yang di bagian hilirnya itu untuk early warning, untuk peringatan agar nanti kalau muka air tinggi siap-siap gitu, karena air itu yang kita tampung dulu, karena satu-satunya di Bengawan Solo ini kita punya waduk hanya satu ditahan di hulunya gitu. Iya. Baik, kembali tentang tanggul tadi. Kalau ada dikatakan mungkin ada yang tanggul yang krisis yang mungkin berpotensi nanti akan jebol. Saat ini seberapa pantauannya Pak? Itu namanya walkthrough ya. Dari petugas OP, dari kita, dari Balai Besar Sungai Bengawan Solo itu punya petugas OP yang melaksanakan walkthrough. Jadi mereka menginspeksi sepanjang saluran, di mana saluran kritis itu dilaporkan. Sebelum terjadi bencana, kita sudah tanggap, kemudian kita buat sebelum itu
dikerjakan dengan permanen sudah kita siapkan dengan karung-karung yang diisi pasir atau geobag yang lebih besar lagi. Nah itu agar jangan sampai tanggul tersebut jebol gitu. Itu antisipasi kita. Iya. Tadi dikatakan ada early warning system yang ditanam ya katakanlah atau dipantau di beberapa titik begitu. Nah, ini untuk banjir yang berkaitan dengan Bengawan Solo gitu ya Pak. Jadi kalau mungkin banjir yang disebabkan oleh aliran sungai yang di dalam kota seperti Kali PP ini tidak ada early warning system gitu. Iya Pak, betul. Itu kita pasang di sungai utama di Bengawan Solo. Iya. Jadi pelatan banjir itu ya sistem peringatan akan atau hingga terjadinya bencana banjir. Jadi siaganya itu hijau, kuning dan merah gitu. Jadi itu dipasang pada tempat-tempat tertentu sepanjang sungai untuk mengetahui kondisi serta debit air di titik pengamatan. Jadi ada tertentu yang pemukimannya padat, seperti itu kita pasang early warning system tersebut. Iya. Jadi ketika siaga hijau, siaga kuning, siaga merah ini sudah sampai siaga merah, ketika early warning system sudah berbunyi, nah tindakan apa yang dilakukan dari BPBS ini biasanya nih? Kalau di BNPB mungkin terintegrasi dengan Pemkot akan mengevaluasi warga gitu ya. Yang berdampak maksudnya. Tapi dari BPBS sendiri apa nih langkah yang dilakukan? Kita punya petugas OP yang standby di lapangan. Utamanya petugas OP kita itu kita standbykan pada rumah-rumah pompa. Ada 13 rumah pompa yang ada di Kota Solo. Ya, ada di sepanjang Kota Solo ini ada 13 saluran drainase, ada pintu, ada pompa. Itu ada 3 saluran pompa. Mereka rata-rata 5 orang berada di situ siaga 24 jam. Sehingga kalau ada kenaikan muka air yang tinggi, begitu mereka bisa mengingatkan warganya yang sedang tidur, ya, barangkali. Karena kejadian ini banjir itu rata-rata malam hari. Kenapa? Karena hujan ini kejadian di sore. Nggak ada hujan siang. Biasanya sore ini ya, seringnya sore. Walaupun sekarang ada pagi hari juga loh Pak. Iya. Itu sisanya kemarin gitu. Gitu. Awan itu terbentuk kan dari panas itu ya. Awan, kemudian muka air naik menjadi awan, menggelantung itu kemudian hujan itu ada proses. Itu namanya hujan orografis itu terjadinya mungkin sore. Terus kemudian malamnya itu banjir tinggi saat orang tidur seperti itu tahu-tahu muka airnya tinggi. Bisa kita lihat itu, atau paginya banjir sudah kemana-mana seperti itu. Dan kita sih pengalaman kita laporan banjir seperti itu, gitu. Paginya itu banjir di mana-mana ini. Mumpung ketemu Pak Agus ini Pak, kalau di daerah Terlukan, ini kalau potensi cuaca ekstrim hujan deras agak cukup lama, kenapa di Terlukan menjadi satu titik yang sering banjir Pak? Atau tinggi muka air cepat sekali tinggi begitu? Apa yang menyebabkan? Faktor apa yang menyebabkan? Apakah itu merupakan satu aliran dari berbagai daerah yang berkumpul di situ, atau mungkin ada sebab yang lain? Terlukan. Ya, daerah Telukan. Ya. Itu kalau itu kita melihat drainase ya. Itu sudah kita pasang pompa-pompa. Itu di daerah mana? Sondakan Lawean itu drainase itu ya. Itu jadi banjir yang diakibatkan oleh drainase dari dalam kota ya. Itu. Jadi terus kemudian kita collect drain, terus kemudian kita pompa gitu. Iya. Terakhir Pak, kita sudah di penghujung. Silakan untuk disampaikan pesan kepada masyarakat berkait dengan potensi La Nina yang akan terjadi di cuaca ekstrim di akhir-akhir Desember, juga persiapan bagaimana kita agar bisa memitigasi bencana sedini mungkin. Silakan Pak Agus. Jadi terima kasih. Jadi masyarakat atau warga kota Solo dan sekitarnya. Jadi yang khususnya yang tinggal di daerah rawan banjir harus selalu sigap dengan informasi yang disampaikan melalui berbagai sumber.
siapkan hal-hal yang perlu disiapkan di saat darurat. Mengamankan barang berharga agar dapat diselamatkan sewaktu-waktu dan ikuti anjuran pemerintah daerah setempat, terutama nanti di bulan Januari hingga Februari, ya, itu akan terjadi puncak La Nina yang mengakibatkan curah hujan tinggi. Jadi masyarakat diharapkan mengetahui titik pantau tinggi muka air terdekat di wilayahnya dan selalu siaga. Jadi buka website hidrologi.bpws-bsolo.net. Jadi juga kita harapkan itu masyarakat agar lebih bijak, ya, dimulai dengan dirinya sendiri, antara lain dengan tidak membuang sampah ke badan air atau saluran dan menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan kerja bakti di lingkungannya untuk memastikan saluran drainase tersebut tidak tersumbat. Gitu. Ya, terima kasih Pak Agus sudah bersama kami memberikan informasi terkait dengan persiapan dari BPWS yang senantiasa siap siaga di musim penghujan ini, juga persiapan untuk cuaca ekstrim La Nina di akhir tahun 2021. Mudah-mudahan menjadi satu perhatian untuk kita semuanya bahwa kita lebih bisa memitigasi bencana untuk diri kita sendiri, keluarga, juga lingkungan kita berkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Sekali lagi terima kasih Pak Agus kebersamaannya. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore, terima kasih. Sukses selalu. Amin. RRI. Iya. Baik, demikian tadi pendengar. Jumpa kita bersama Dr. Agus Insinyur Rudianto, Magister Teknologi, Kepala Balai Besar Sungai Bengawan Solo, dan kita telah membahas tentang persiapan menghadapi musim penghujan dan La Nina. Terima kasih atensi dan kebersamaan Anda.